Good morning bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Tidak terasa nih sebenarnya sudah beberapa minggu ya ada yang bekerja dari rumah. Gimana nih bosku, ada yang makin naik berat badannya nggak nih karena keseringan di rumah? Nah buat bosku yang masih harus bekerja seperti biasa, tetap semangat juga ya bosku. Nah hari ini seperti biasa Kamis tanggal 2 April 2020, kita akan mulai saja nih market review kita hari ini dengan episode Trouble in Town. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa bosku, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 29,4% menjadi 15,3%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang turun dari sebelumnya 179.000 menjadi minus 27.000. Kemudian ada dari US Market US Manufacturing PMI yang turun dari sebelumnya 49,2 menjadi 48,5. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Darya Varia Laboratoria Tbk atau DVLA yang mencatat penjualan neto sebesar 1,81 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2019, naik dibandingkan penjualan neto 1,66 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Martina Berto Tbk atau MBTO yang meraih penjualan neto sebesar 537,5 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019, naik dari penjualan neto 502,5 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Sekar Laut Tbk atau SKLT yang membukukan torehan pendapatan 1,28 triliun rupiah sepanjang tahun 2019 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 1 April 2020, IHSG ditutup melemah 72 poin atau 1,6% menjadi 4.466. Sektor properti, aneka industri infrastruktur, perdagangan, keuangan, perkebunan, industri konsumsi, pertambangan, industri dasar bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 69,7 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari The Fed dengan fasilitas repo. The Fed pada akhirnya telah membuka fasilitas repo untuk sementara waktu kepada bank sentral asing untuk mendukung mereka dalam pasar keuangan. Program ini memungkinkan para peserta untuk dapat menukar US Treasury dengan US dollar. Program ini akan dimulai pada 6 April seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa The Fed telah memastikan untuk menjaga likuiditas dolar di seluruh dunia dan ini merupakan salah satu langkah yang akan dilakukan The Fed untuk menjaga likuiditas tersebut. Sejauh ini 5 bank sentral asing telah memiliki jalur swap permanen dengan The Fed dan 9 bank sentral tambahan yang sudah dalam kriteria yang sangat baik telah mendapatkan program tersebut, tapi hanya untuk sementara dari The Fed. Fasilitas tersebut juga pastinya akan mendukung pasar dalam negeri dalam bentuk US dollar sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar yang lebih luas. Menstabilkan pasar dolar tentu akan mendorong situasi dan kondisi ekonomi dan dapat menguntungkan Amerika melalui lebih banyak channel yang bisa didapat, termasuk kepercayaan dan perdagangan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari India yang di bawah ekspektasi. India mengumumkan angka stimulus semester pertama yang jauh di bawah harapan dari yang dibayangkan sebelumnya. Pemerintah berencana untuk mengeluarkan 4,88 triliun rupiah atau 64,5 miliar dolar dalam kurun waktu 6 bulan hingga September nanti atau 62,5% dari yang telah dianggarkan sebelumnya yaitu 7,8 triliun rupiah. Sejauh ini Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman telah meluncurkan paket 1,7 triliun rupiah untuk bagian yang kena dampak sebelumnya dan telah memberikan isyarat untuk menerapkan langkah lanjutan. Bank Sentral India sebelumnya telah memangkas 75 BPS tingkat suku bunganya dan menyuntikkan 400 miliar rupiah dalam bentuk tunai melalui operasi pasar terbuka yang diadakan pada bulan Maret lalu. Tentu sedikit banyak apa yang dilakukan pemerintah India saat ini juga tengah mengundang kekhawatiran.
Di tengah-tengah situasi dan kondisi lockdown yang mereka lakukan, pemerintah India masih memberikan stimulus yang jauh dari harapan. Tentu hal ini akan membuat guncangan kepada para masyarakat yang mendapatkan penghasilan secara harian. Apabila hal seperti ini terus berlanjut, tentu implikasi berikutnya adalah guncangan sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian cerita selanjutnya datang dari US. Apakah semua baik-baik saja? Presentasi White House kemarin mengenai proyeksi angka kematian di Amerika terhadap virus corona yang meluas hingga awal musim panas semakin menambah kekhawatiran terhadap penurunan aktivitas ekonomi yang dimana dapat mendorong penurunan aktivitas produksi dan pekerjaan di Amerika. Goldman Sachs mengatakan bahwa mereka telah memperkirakan pengangguran dapat melonjak hingga 15% dan GDP akan mengalami penurunan sebanyak 34% secara year on year dalam kuartal kedua mendatang. Kami melihat tampaknya tidak ada kurva dalam bentuk V karena situasi dan kondisi yang ada terus memaksa dan mendorong ekonomi ke titik terendahnya. Keyakinan kami ini kurang lebih didukung oleh pernyataan dari Kepala Ekonomi Oxford, Gregory Dako, yang dimana dirinya mengatakan bahwa apabila situasi dan kondisi ini terus berlanjut, maka akan lebih banyak pekerjaan yang akan hilang, dan kurangnya wawasan serta pemahaman pemerintah terkait dengan pemodelan virus tersebut akan membuat prediksi menjadi semakin sulit. Kami melihat bahwa vaksin memang penting, namun sampai vaksin itu ditemukan, pengendalian wabah menjadi jauh lebih penting. Karena dengan pengendalian wabah virus corona, maka tingkat recovery dan stimulus dapat terukur. Kemudian cerita selanjutnya datang dari pemerintah bersiap. Pemerintah meyakini defisit anggaran dapat lebih rendah menjadi 4 hingga 5%. Dalam upaya melakukan stimulus fiskal saat ini, anggaran belanja pemerintah dapat berpeluang mengalami penurunan kinerja. Dari sisi perpajakan, dalam Perpu nomor 1 2020, pemerintah merelaksasi tarif PPh badan menjadi tinggal 22% pada 2020 dan akan ada pengangguran 3% bagi WP. Dari sisi belanja, ke depan akan sangat mungkin muncul belanja-belanja yang timbul untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Setelah 2020, defisit akan terus ditekan di bawah defisit 2020 dan akan kembali di bawah 3% dari PDB pada 2023. Skenario tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan di mana saat ini tantangan pada pertumbuhan ekonomi maupun kekuatan fundamental dalam negeri memiliki tekanan yang cukup besar. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 4.290 hingga 4.560. Berikut Stock Watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari Wika, kemudian yang kedua ada dari Pawon, dan yang ketiga ada dari BMTR. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari ISSP atau PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 155 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari ASA atau PT Adi Sarana Armada Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 265 dan tingkat probabilitas sebesar 44%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 245 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Because they cut my brother down, because my sister can't wear her crown, there's trouble in town. Sekian untuk market review kita kali ini ya Bosku. Untuk lebih lengkapnya Bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. And I never get trouble in town because they hung my brother Brown, because
does this system just keep